Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan seiman dan seagama. Di pertemuan kita kali ini, kita akan bercerita tentang seorang khalifah yang ketiga, yakni Utsman bin Affan. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasanya Utsman dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi al-Aus dari suku Bani Umayyah, dan ibunya bernama Arwa binti Quraisy dari Abdams, kedua suku yang kaya terpandang di Quraisy atau di Mekah. Utsman memiliki satu saudara perempuan, yaitu Aminah, yang mana Utsman terlahir di Thaif dan tercatat sebagai salah satu dari 22 orang di Mekah yang tahu cara menulis. Ayahnya bernama Affan meninggal di usia muda saat bepergian ke luar negeri dan meninggalkan Utsman dengan warisan besar. Utsman menjadi pedagang seperti ayahnya dan bisnisnya berkembang, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di antara orang-orang Quraisy. Kawan-kawan seiman dan seagama, seperti yang kita sama-sama ketahui bahwasanya Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin maksudnya. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Bahkan ia mendapat julukan Zun Nurain, yang berarti memiliki dua cahaya. Nah, kenapa julukan ini didapatkan oleh Utsman? Dikarenakan Utsman telah menikahi putri kedua dari ketiga, maksudnya putri kedua dan ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq dan termasuk golongan As-Sabiqunal Awwalun, atau yang kita kenal dengan golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Bahkan ada sebuah riwayat oleh Imam Muslim bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Abu Bakar masuk, tetapi engkau biasa saja dan tidak memberikan perhatian khusus. Lalu Umar masuk, engkau pun biasa saja dan tidak memberikan perhatian khusus. Akan tetapi ketika Utsman masuk, engkau terus duduk dan membetulkan pakaian. Mengapa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya?" Kawan-kawan seiman dan seagama, pada saat perang Zatirikoh dan perang Ghaffan berkecemuka atau mengembara, mulai naik-naiknya perang tersebut, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin perang langsung, dan Utsman dipercaya menjabat sebagai wali kota Madinah saat perang Tabuk, dan Utsman mendermakan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk, yang mana nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawanannya tatkala membeli mata air yang bernama rumah dari seorang lelaki suku Ghifar dengan seharga 35.000 dirham. Mata air itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum pada masa pemerintahan Abu Bakar. Dan Utsman pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Bahkan khalifah pertama yang melakukan perluasan maksudnya ia adalah khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram
di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Karena semakin ramainya umat Islam yang menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu haji, ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid, membangun pertanian, menaklukkan beberapa daerah kecil yang berada di sekitar perbatasan seperti Syria, Afrika Utara, Persia, Palestina, dan juga membentuk angkatan laut yang sangat kuat. Tentunya jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman banyak menggantikan gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Namun hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan, sehingga mereka bersekongkol untuk menumbuhkan atau membunuh khalifah, yakni Utsman bin Affan. Sekembalinya dari perjalanan bisnis ke Suriah pada tahun 611, Utsman mengetahui tentang misi yang dinyatakan Nabi Muhammad. Setelah berdiskusi dengan temannya Abu Bakar, Utsman memutuskan untuk masuk Islam. Dan Abu Bakar membawanya kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan imannya. Utsman menjadi salah satu orang yang paling awal masuk Islam pada saat itu, mengikuti Ali, Zaid, Abu Bakar, dan beberapa lainnya. Masuknya ia ke dalam agama Islam membuat marah sukunya. Tentunya ketika orang yang memiliki pengaruh penting di suku itu akan tetapi berpindah agama, sukunya tersebut atau suku asalnya akan marah kepadanya, yang sangat menentang, yang mana suku asalnya itu sangat menentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Utsman dan istrinya Ruqayyah bermigrasi atau hijrah ke Habasyah atau di Ethiopia, atau kalau sekarang dikenal dengan Ethiopia pada saat sekarang ini ya, pada bulan April 615 bersama dengan 10 pria muslim dan 3 wanita. Sejumlah muslim bergabung dan mereka kemudian menjumpai Rasulullah karena Utsman sudah memiliki beberapa kontak bisnis di Abyssinia. Ia terus mempraktekkan profesinya sebagai pedagang dan ia terus berkembang. Tentunya pada saat seruan hijrah pertama oleh Rasulullah SAW ke Habasyah karena meningkatnya tekanan kaum Quraisy terhadap umat Islam, Utsman bersama istri dan kaum muslimin lainnya memenuhi seruan tersebut dan hijrah ke Habasyah hingga tekanan dari kaum Quraisy reda. Tak lama tinggal di Mekah, Utsman mengikuti Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Tentunya pada peristiwa Hudaybiyah, Utsman dikirim oleh Rasulullah untuk menemui Abu Sufyan di Mekah. Utsman diperintahkan Nabi untuk menegaskan bahwa rombongan dari Madinah hanya akan beribadah di Ka'bah lalu segera kembali ke Madinah, bukan untuk memerangi penduduk Mekah. Setelah 4 tahun berita menyebar di kalangan kaum muslim di Habasyah bahwa orang-orang Quraisy di Mekah telah menerima Islam, dan penerimaan ini membujuk Utsman, Ruqayyah, dan 39 muslim lainnya untuk kembali. Namun ketika mereka sampai di Mekah, mereka menemukan bahwa berita tentang penerimaan Quraisy terhadap Islam adalah salah atau berita palsu. Namun demikian, Utsman dan Ruqayyah kembali menetap di Mekah. Pada tahun 622, Utsman dan istrinya Ruqayyah berada di antara kelompok ketiga muslim untuk bermigrasi ke Madinah. Setelah sampai, Utsman tinggal bersama Abu Talha bin Tabib sebelum pindah ke rumah yang ia beli beberapa waktu setelahnya, atau beberapa waktu setelah mereka hijrah. Utsman adalah salah satu orang pedagang terkaya di Mekah pada saat itu, tanpa membutuhkan bantuan keuangan dari saudara-saudara Ansor, karena ia telah membawa kekayaan yang sangat besar yang telah ia kumpulkan selama ini dan pergi ke Madinah. Sebagian besar muslim Madinah adalah petani dengan sedikit minat dalam perdagangan.
dan orang Yahudi telah melakukan sebagian besar perdagangan di kota tersebut. Utsman menyadari ada peluang komersial yang besar untuk mempromosikan perdagangan di kalangan umat Islam dan segera memantapkan dirinya sebagai pedagang di kota Madinah. Tentunya dengan kerja keras dan kejujuran, bisnisnya berkembang pesat dan sangat cepat, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di kota Madinah pada saat itu. Tentunya kawan-kawan seiman dan seagama, banyak sekali cerita yang baik yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup seorang khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan, yang mana tidak akan mungkin dapat kita bahas di pertemuan kali ini. Dan tonton terus channel Halim Yusuf yang nantinya akan menyampaikan ke ruang dengar Anda, menyampaikan kepada Anda apa-apa saja mengenai seputar dunia Islami.